Nah, iya. Nabi diprotes, kebablasan Nabi itu toleransinya katanya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Ayo Apa Mr. Coach. Iya, betul sekali. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita ngopi yang kedel, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Biksu yang capek melakukan perjalanan ibadah mereka dipijiti sama banser kaum muslimin. Oke, itu tadi konsepnya banser melayani tamu teman-teman ya. Ya melayani tamu aja. Ya. Karena biksu ini perjalanan jauh tentu Iya, capek. dan kita diberitahu untuk ikramuduyu. Ya, ikramudoyo. Sebagaimana dalam hadis ini juga diceritakan bahwasanya Nabi pernah melayani seorang tamu dari non Muslim, dari orang kafir. Kemudian Nabi sendiri yang melayani. Oh, Nabi langsung yang melayani, memberi minuman orang tersebut dengan perahan susu dari kambing sampai 7 kali, ya kan? Akhirnya keesokan harinya orang itu masuk Islam, kemudian bertamu lagi pada Nabi suguhkan lagi susu lagi 1 kali, sudah kenyang, udah habis dia. Akhirnya Nabi bersabda, orang kafir ususnya 7, orang mukmin ususnya 1. Ya, di sini konteksnya di melayani tamunya teman-teman ya. Jadi karena biksu itu disambut karena habis perjalanan jauh, ya perjalanan jauh kan dia kan biksu ini disambut lah teman-teman. Nggak masalah itu, nggak masalah. Bukan kebablasan. Mereka itu bodoh teman-teman. Mereka hanya tahu Islam hanya dari garis besarnya saja. Mereka nggak mendalami secara penuh ya. Jadi efeknya kayak gini. Oke lanjut. Mereka ikut dalam ibadahnya orang-orang kafir kaum muslimin. Mereka ikut mengarak patungnya orang kafir kaum muslimin. Dan lagi-lagi yang seperti itu kaum muslimin, alasan mereka demi toleransi dan demi NKRI. Kalau ini acara karnaval teman-teman ya. Yang biasalah orang bodoh kalau nggak memframing nggak bakal dapat penonton ya. Loh, betul. Nggak dapat penonton, nggak dapat pengikut. Cara kelompok minoritas agar mendapatkan pengikut seharusnya dengan akhlak-akhlak yang baik dan cara-cara yang baik, bukan cara-cara fitnah seperti ini. Mereka ingin mendapatkan jamiah dan pengikut dengan cara memfitnah dan framing. Ini kan apa bos ya? Ini acara karnaval ini. Oh, sudah lama ini. Sudah lama ini. Nah iya, kayaknya nggak tahu malu. Saking toleransinya, mereka itu sholat di dalam gereja yang nggak ada masalah. Ya, padahal masjid banyak, tanah lapang banyak, mereka sholatnya di dalam gereja. Kemudian ada lagi biksu ya berdoa sholat dalam gereja. Ini juga gitu. Orang-orang mereka rata-rata bodoh. Pemahaman agamanya masih di permukaan saja teman-teman ya, tidak mendalami. Jika mereka mendalami, bahkan Syekh Wahabi saja itu menyatakan bahwasanya pernah loh Nabi itu orang Muslim zaman dulu pernah sholat di gereja juga. Bahkan juga pernah orang Kristen zaman Nabi dulu melakukan kebaktian di dalam masjid. Bahkan masjid itu sampai dibagi 2. Waktu orang Nasrani Najran datang, terus ya mereka melakukan kebaktian di masjid, kemudian para sahabat mau melarang, Rasulullah biarkan saja, kita sholat di sini, mereka di sebelah sana, tidak apa-apa, karena mereka kurang literasi, tapi sok teriak paling Islam, padahal mereka paling bodoh di dalam Islam ini teman-teman ya. Jadi ya gitu, yang disasar adalah orang-orang awam yang sama-sama bodoh. Orang bodoh akan ngumpul dengan orang-orang bodoh teman-teman ya. Ya maklum lah kayak gitu teman-teman ya. Kita harus memaklumi, kita harus tetap kasih sayang pada mereka. Ya karena ya, kasihan pada mereka kasihan dengan kebodohannya itu. Kemudian sudah bodoh dan nyaman dengan kebodohannya, tidak mau pindah kemana-mana sudah. Itu kalau dia itu berpikir jernih ya harus pindah saja. Ya enggak, harusnya belajar lagi gitu bos. Dipelajari apa ada dalilnya ini, apa ada dalilnya begitu. Katanya agama dalil ya kan. Giliran orang lain mengamalkan nggak nyari dalilnya. Di dalam masjid yang seharusnya dijadikan tempat untuk mentauhidkan Allah, dilarang di sana menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata digunakan biksu untuk berdoa dengan alasan toleransi dan dijaga sama banser itu kaum muslimin. Gimana? Rasulullah itu gimana? Ini diprotes sama Wahabi oleh Muslim. Rasulullah itu gimana? Kok bisa Rasulullah itu membiarkan orang-orang Nasrani Najran beribadah di dalam masjid, satu tempat lagi, satu ruangan dalam masjid, satunya orang Muslim melakukan sholat asar waktu itu, ya. Kemudian
Sebelahnya orang Kristen melakukan kebaktian. Kristen ini kan musyrik ini. Gimana Nabi itu? Kok Diprotes, salah. Nabi itu salah katanya orang Muslim, katanya Wahabi salah. Nabi itu salah melakukan gitu. Aduh. Salah. Katanya orang Muslim harusnya Nabi itu lakum dinukum waliyadin. Ayatnya begitu, Nabi gitu kata orang Muslim, kata Wahabi ini. Aduh. Oh, gila nggak ya? Gila. Karena orang bodoh ya kan protes kayak gini, maka mereka seakan-akan protes pada Nabi. Nah iya. Nabi diprotes, kebablasan Nabi itu toleransinya katanya. Gimana? Kesetiaan, apel kebangsaan di Bali. Tapi ternyata apel kebangsaan, apel kesetiaan Banser itu ditolak Raja-Raja Bali. Berarti Banser itu ya nggak dianggap sama orang sana. Oke. Jadi kronologi Banser ditolak ini memang beralasan. Alasan para raja-raja Bali ini memang cukup masuk akal, Bos ya. Karena waktu itu kan berbarengan dengan PKB kayaknya, muktamar PKB, kemudian Banser datang ke sana. Karena ada sedikit gesekan sekarang ini PKB dengan Banser, Bos ya. Jadi raja-raja Bali berstatement kayak gitu, itu pasti sudah mengkaji lebih dalam teman-teman ya. Jadi iya Bos, karena ada gesekan juga. takutnya ada gesekan, terus ada provokator, kemudian Bali yang sejatinya baru pulih semenjak Covid, Bos ya. Semenjak Covid ini kan Bali sepi, Bos. Sekarang mulai pulih. Nanti kalau Banser karena beratribut militer dan lain-lain, memang betul juga, nggak masalah. Penolakan ini nggak masalah teman-teman ya. Dan Gus Yahya juga sudah memerintahkan Banser Bali untuk pulang ke rumah masing-masing, teman-teman ya. Dan alhamdulillah Banser ini menerima dan tetap satu komando, sami'na wa ta'na kepada pimpinan, dan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi protes atau apa gimana teman-teman ya. Oke. Bahkan sampai menunjukkan toleransi yang kebablasan, ternyata masih juga nggak dianggap kaum muslimin. Membuat kerusuhan, enggak guys. Fairnya di situ, dia menggiring narasinya di situ teman-teman ya. Jadi ibaratnya begini, ketika Rasulullah berbuat baik kepada non Muslim waktu itu, Bos ya. Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah, lalu perjanjian itu sangat merugikan kaum muslimin, lalu orang-orang Quraisy melanggar perjanjian itu, maka kata orang Muslim ini nggak dianggap Rasulullah ternyata sama orang Quraisy. Percuma Rasulullah, Anda melakukan perjanjian-perjanjian gitu, percuma ternyata Anda nggak dianggap Rasulullah, begitu kata orang Muslim ini ya. Sangat luar biasa, sampai ikut jaga gereja, ibadah. Jaga gereja, iyalah jaga gereja lah. Orang yang kalian iya Bos. ya kan? Dan Banser ini jaga gereja, ingin membersihkan nama Islam yang tercoreng oleh kelompok kalian itu. Ya, walaupun cuma Anda mengatakan itu bukan kelompok kami, itu dari Wahabi Takfiri. Iya, mereka bukan, tapi kelompok mereka bukan dari Salafi, tapi mereka Wahabi. Gitu. Nah, Bukan Aswaja, bukan NU juga. Nah, Banser di sini. Jadi kelihatan di sini teman, siapa yang padahal ancamannya kan gitu dari Nabi. Siapa yang menyakiti kafir dimi, kelak dia akan mengajak perang denganku di akhirat. Kan begitu ya, Bos ya. Betul. Padahal itu toleransi yang kebablasan. Tapi ketika Toleransi kebablasan. Ini Nabi ini toleransi. Sekali lagi ya, Wahabi satu ini mengatakan Nabi toleransi kebablasan. Karena kan kita dasarnya juga dari hadis Nabi, Bos ya. Melakukan seperti itu ada dalilnya. Nabi juga melakukan toleransi. Toleransi sampai menjamu kayak gitu. tamu orang-orang dari Nasrani. Justru yang kebablasan sebenarnya ya Saudi kan begitu. Kalau Saudi nggak kebablasan teman-teman. Kalau Saudi sesuai Nabi katanya. Kalau Saudi bantu Siriwil itu nggak kebablasan ya Bos ya. Bahkan ulama-ulama syekh-syekhnya berfatwa bahwasanya haram orang muslim memerangi Siriwil, haram, nggak boleh, dilarang. Itu nggak kebablasan, itu sesuai syariat kalau itu teman-teman ya. Wahabi itu kayak gitu teman-teman ya. untuk Banser ya. Jadi Banser itu kan kalau selama ini banyak menolak kajian-kajian sunnah. Padahal kajian itu yang menyelenggarakan adalah saudara sesama muslim. Katanya yang mengadakan perjanjian ini orang Wahabi saudara muslim. Ingat ya, saudara muslim. Kalau mereka ingin ini saudara muslim, tapi di pengajiannya nyesatin orang muslim yang lain. Sesama saudara. Ya. Katanya saudara, tapi saudaranya disesatin. Giliran dibubarin ngambek, ya kan, ngantes framing. Ya. Gitu teman-teman ya. Bahkan sampai rela ribut dengan saudara sesama muslim.
nggak rela ribut, kalian kayaknya yang nyari ribut gitu loh. Selalu pengajiannya bukan hanya di pengajian saja, di channel kalian saja yang dibahas itu saja. Yang hilafiyah, ulama-ulama sudah tenang, zaman dulu sudah dibahas, kalian ributan lagi. Nah, kalian sebenarnya yang ribut itu. Sudah ikhtilaf, di framing lagi. Mana ini yang paling kuat, yang paling rojil. Nah, ini kan membuat ribut seseorang, Bos. Demi agar kalian tampak paling Islam, kalian rela nyari ribut sama saudara itu. Bos ya. Padahal itu pengajian, jelas pengajian. Tapi Banser tidak segan-segan untuk menolak, untuk membubarkan kajian orang yang mereka sebut sebagai Wahabi, ya. Ya, mungkin zaman dulu pernah juga Rasulullah pernah juga merobohkan masjid palsu itu. Masjid palsu, Bos. Iya, masjid tandingan dulu kan ada ya kan, orang-orang munafik mendirikan masjid tandingan itu, ya kan. Dirobohin. Entah apakah mereka ini mengkafirkan orang Wahabi, entah bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas mereka, Ya jelas kalian lah yang mengkafirkan Haswaja. Anda sekarang nggak berani mereaksi video-video kami, itu zat-zat Anda yang mengkafirkan mengkafirkan Imam Suyuti. Ya kan, tawasul itu dosanya lebih besar daripada zina dengan ibunya. Gimana? Gimana? Anda kan dulu yang paling denial. Nggak ada. Nggak ada yang mengkafirkan. Gimana? Nggak nanggepin video kami lagi? Ya, kapok. Karena kalimat wadidu. Wadidu, Bos. Orang saling reaksi video aja, dia ilmiahnya sudah nggak karu-karuan, Bos, yang nyebut kita himar segala macam. Nggak munculkan dalil, Bos. Nggak muncul dalil, cuma nuduh kita himar. Aduh, gimana? Mau nangkepin lagi? Monggo. Banser, ya. Ini perlu kalian renungkan, ya. Orang-orang yang selama ini kajiannya antum tolak, antum bubarkan, mereka nggak pernah sama sekali mengganggu kegiatan antum. Antum mau membuat kegiatan seperti apapun, nggak ada yang membubarkan. Nggak ada orang salafi yang membubarkan. Oke. Ya, saya baru tadi suruh merenung, saya juga merenung tadi. Iya, memang nggak pernah, Bos, mereka Nggak bubarin, pernah, Bos. Ya karena mereka sedikit, Bos. Iya mungkin saja, Bos. Mereka sedikit. Kalau mereka bubarin, ada balasan, Bos, habis nanti, Bos, kan begitu, Iya, Bos, ya. Bos. Kan cara kalian bisanya kayak gini. Kalau dengan menggerebek nggak bisa kalian, nggak Bos. bisa. Sedikit, Mulai Bos. sedikit ya kan. Sedikit, Bos. Bisanya kayak gini, Bisanya video. gini, ya. Arogannya di video. Dari videonya sudah arogan. Framing, menggiring ke sana, hilaf dipermasalahkan. Kemudian yang sesuai Nabi juga disalahkan. Apapun disalahkan. Pokoknya nggak cocok dengan saya kalian disalahkan. Ini watak aslinya. Kalau kalian banyak, kalian akan beraksi di dunia nyata. beda Pasti. kalau sudah banyak. Pastilah itu pasti. Orang sedikit aja di video Seperti kayak gini, videonya ya kan, Bos, ya. Apalagi Arogan kayak gini. Waduh. Nah, itu kami sudah merenung, itu kayaknya hasil renungan Kayaknya kami, itu, ya. Bos. Yakin, aku yakin kayak gitu. Mau kalian pamer ilmu kebal, mau acara katanya acara, pokoknya acara apapun lah. Apakah acara Banser, apakah acara ormas kalian, ya orang-orang yang disebut salafi tidak pernah melakukan penolakan, tidak pernah melakukan pembubaran. Sama, kami juga tidak pernah melakukan pembubaran. Banser tidak pernah melakukan pembubaran selama kajiannya di masjid kalian sendiri. Nggak ada pembubaran gitu. Tapi kalau di masjid umum, nah itu stop lah. Kalau di masjid kalian sendiri ngapain kita ngurusin? Masalahnya kalian sudah masuk ke wilayah kami, ke wilayah yang sekitarnya banyak orang Banyak NU, aswajanya. hanya ada laporan meresahkan ini, kan begitu. Ya sudah, dakwahlah ke masjid-masjid kalian sendiri, ya kan? aman. Orang yang sedikit aja, Bos. Satu orang aja, Bos. Dulu orang, Bos, orang terbangnya di setatin, Bos. Iya. Orang pakai banjari didatengin masjidnya di Surabaya itu, Bos, ya. Sholat pakai kunut ditendang, Ditendang Bos. kayak Ya, gitu. Itu baru sedikit loh ya. Dikit itu, Bos. Mereka tidak peduli kalian memusuhi mereka tidak peduli. Yang mereka lakukan tetap berdakwah bagaimana seperti biasanya. Ya tidak peduli, wong kalian tidak punya organisasi. Tak resmi, Bos. Ada tak? Dilarang. Dilarang. Salafi Wahabi ini bukan organisasi, tidak ada ketuanya. Gak jelas, Bos. Ya. Iya kayak gitu, makanya mereka nggak melakukan apa-apa. Mereka nggak punya organisasi, nggak punya badan hukum, kemudian nggak punya semacam gini paramiliter, nggak punya. Nggak punya, Bos. Mereka paramiliter yang kayak Banser atau di Muhammadiyah itu apa, Bos? Pemuda Muhammadiyah Iya. nggak punya mereka, kayak gitu-gitu nggak punya. Ya mau ngapain? Mau ngapain kalau nggak bisa, Bos. Mau ngapain, Bos? Ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain lah. Orang nggak punya apa-apa, organisasi nggak punya.
nggak ada strukturnya, Ya. ya nggak mau ngapain. Ya bisanya gini Mas. Ya bisa kayak gini, ya gitu. Oh, Ya kan? gitu. Kalau antum tolak, antum bubarkan kajian mereka di satu tempat, mereka pindah ke tempat lain. Mereka berdakwah ke tempat lain. Bohong. Orang kalian aja melarang hari raya kemerdekaan kalian nggak pindah dari Indonesia. Bohong kalian itu. Nggak pindah kalian, tetap di sini, nggak tetap Dilarang di sini. Mas ya, merayakan kemerdekaan. Buktinya kalian melarang kemerdekaan, kalian nggak pindah dari Indonesia. Mana? Ya kan? Bohong kalian. Kalian nggak akan nemu soalnya mau pindah kemana. Semua negara merayakan bos, termasuk Saudi bos, mau melarang kemerdekaan, hari raya kemerdekaan. Nah, bisa pindah ke planet Names sampean, ya kan? Kumpul, Names ya? iya planet Names, kumpul sama Piccolo. Piccolo Mas ya. Ya. Ya, nggak bisa kajian di masjid, kajian di lapangan. Di lapangan kalian tolak, di masjid kalian tolak. Bisa di kebun. Bohong. Mereka teman jangan percaya. Di masjid. Kalau mereka di lapangan, nggak mau, ustadznya nggak mau. Nggak mau, Kalau ya. di kebun nggak mau, Tambah ustadznya. lagi, bohong. Panas-panas, Bos. Ustadznya nggak mau panas-panas, ya kan? Bohong. Mereka Nggak bohong. mau panas-panas. Kalau mereka ke lapangan atau ke kebun, otomatis dari dulu ustadznya tuh sudah dakwah ke jalan-jalan kayak jamaah tabligh, ya kan? Kalau jamaah tabligh yang ngomong gini, saya percaya, karena jamaah tabligh sudah turun ke lapangan duluan, nggak usah kor-kor gini. Nggak akan dibubarin. Kalau di masjidnya sendiri silahkan, masjid sendiri, di wilayahnya sendiri, nggak masalah. Ngapain bubarin? Karena kita sudah dididik untuk toleransi, ya kan? Orang kepada yang dibubarin tuh yang ganggu, yang datang ke masjid orang. Katanya Pak Jaya Jawas, yang diusir itu belum tentu benar. Kata Pak Jaya Jawas, belum tentu. Kadang yang diusir memang salah. Di masjid orang ribut, ya kan? Mangkok paling sunnah, pedatang merenteng, ngeribut nyalain sini. Ya jangan nyalahkan yang ngusir, kata Pak Jaya Jawas lo ya. Iya betul itu Ya, Bos. betul Pak Jaya Jawas, bagus ternyata. Daripada buat keributan yang satu toy, tinggal diusir satu Iya, toy. mau pengajian di kebun siapa? Ya diusir kebun orang, Anda buat pengajian. Ya, mereka taunya berdakwah. Bagaimana berdakwah itu mengajak kaum muslimin untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Nah ini bohong lagi. Itu buktinya Banser yang melakukan amalan sesuai Nabi, kalian salah-salahin. Kalian nggak mengajak orang itu dakwah sunnah sesuai dengan Al-Quran dan hadis menurut pemahaman salafus soleh, enggak, tapi menurut Pemahaman. menurut selera kalian, Nah, menurut kepentingan kalian. menurut Enggak kepentingan bohong, mereka itu selera. bohong. Makanya kita tolak. Karena bohong mereka bos ya. Iya. Al-Quran sunnah bohong. Buktinya yang enggak Orang sesuai. mereka aja nggak ngerti, ya kan, nggak ngerti, kebanyakan ustadznya aja kayak gitu, mencela-mencela, nyampein hati salah semua, apaan, ya kan? Bohong, mereka itu bohong teman-teman, bohong. Supaya mereka tidak sesat dan tidak menyesatkan. Menurut gue itu orang yang makan bakso pakai kecap itu sesat. Ini Wahabi jalur bakso teman-teman ya. Jalur masuk. Nah, seperti itulah obrolan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan kita lebih berpikir lagi dengan jernih ya, berpikir. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.